Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 10 hari ini akan mempresentasikan hasil Community Need Assessment yang telah kami lakukan. Sebelum itu, persilakan saya memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya terlebih dahulu. Nama saya Frizi Syafila Afrizah Karen Mahendra dengan NIM 186, lalu ada Prakasa Yori Nugroho dengan NIM 217, Ananda Vito Perdana dengan NIM 316, lalu ada Heidi Josephine dengan nomor NIM 348, dan yang terakhir Hani Zahira 570. Nah, jadi dalam video ini kami akan menyampaikan hasil Community Need Assessment yang telah kami lakukan pada sebuah komunitas pendidikan anak usia dini yang ada di Kecamatan Genteng, Surabaya. Kami akan memaparkan mulai dari gambaran komunitas, metode pengumpulan data, lalu temuan kebutuhan utama, hingga analisis model sosial yang dimiliki komunitas tersebut. Baik, jadi bagian pertama ini deskripsi komunitasnya. Jadi komunitas yang kami kaji dalam kegiatan ini adalah Pos PAUD Terpadu Taman Harapan Bangsa 1 yang berlokasi di Kecamatan Genteng, Surabaya. Nah, Pos PAUD Terpadu ini telah berdiri sejak tahun 2008 dan hingga saat ini masih aktif hingga sekarang. PAUD ini berada di bawah kepengurusan Bunda Devi sebagai kepala PAUD saat ini bersama dengan 4 Bunda PAUD lainnya yang juga berperan penting sebagai tenaga pendidik. Setiap tahun ajaran baru, PAUD ini secara rutin menerima peserta didik anak usia dini mulai dari usia 3 sampai 5 tahun dengan kegiatan pembelajaran yang disesuaikan dengan tahap perkembangan anak. Untuk kegiatan belajar mengajar dilaksanakan setiap hari Rabu, Kamis, dan Jumat dari pukul 4 sore hingga jam 5. Pos PAUD Terpadu Taman Harapan Bangsa 1 ini memiliki peran penting dalam mendukung tumbuh kembang anak usia dini, baik melalui pembelajaran, pengasuhan, maupun pendampingan. Peran ini sejalan dengan visi PAUD untuk membentuk anak yang berkarakter, mandiri, serta mampu berkembang secara kreatif dan kritis. Namun dalam pelaksanaannya, PAUD ini masih menghadapi berbagai keterbatasan dan tantangan. Oleh karena itu, Community Need Assessment dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan nyata serta potensi komunitas yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kualitas layanan yang ada di PAUD. Meskipun menghadapi berbagai kebutuhan tersebut, Pos PAUD Terpadu Taman Harapan Bangsa 1 ini memiliki modal sosial yang cukup kuat dan berperan penting dalam keberlangsungan kegiatan PAUD. Salah satu bentuk modal sosial yang menonjol adalah hubungan saling percaya antara Bunda PAUD dan wali murid. Wali murid merasa nyaman menyampaikan kondisi dan kebutuhan anak, serta mempercayakan proses pembelajaran kepada Bunda PAUD. Salah satu informasi dari salah satu Bunda PAUD di sini juga bahwa kebanyakan siswa dari PAUD ini adalah anak-anak dari pedagang di sekitar sana yang mungkin tidak memiliki banyak waktu untuk mendidik dan juga mengajari anaknya sendiri. Jadi ini bisa menjadi salah satu tempat yang terpercaya oleh masyarakat. Selain itu, terdapat semangat gotong royong dalam komunitas ini. Wali murid dan Bunda PAUD bersedia saling membantu dalam berbagai kegiatan, seperti persiapan acara maupun perbaikan fasilitas sederhana. Model sosial lainnya terlihat dari komunikasi yang terbuka antara Bunda PAUD dan wali murid, terkait perkembangan anak dan kendala yang dihadapi selama proses belajar. Dikarenakan memang Bunda PAUD yang sudah bersama dari 2008, komunikasi mereka antar Bunda PAUD sudah memiliki ikatan yang sangat kuat. Dari modal sosial yang telah dipaparkan ini, berpotensi besar untuk mendukung pemenuhan kebutuhan PAUD, seperti peningkatan kualitas pembelajaran,
kompetensi pendidik, serta keberlanjutan tenaga pengajar, apabila dikelola secara lebih terstruktur dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil dari FGD dan juga wawancara yang sudah kami lakukan, ditemukan ada 3 kebutuhan utama dari komunitas berikut ini. Yang pertama adalah kebutuhan utama yang pertama yaitu perlunya variasi metode pembelajaran dan kegiatan anak. Berdasarkan hasil observasi, PAUD ini telah memiliki sarana seperti televisi dan juga proyektor, namun belum dimanfaatkan secara optimal. Lalu, pembelajaran masih sering menggunakan kertas soal, sehingga anak mudah merasa bosan. Padahal penggunaan media digital dan metode interaktif dapat membuat proses pengenalan huruf dan angka menjadi lebih menarik dan menyenangkan bagi anak. Kebutuhan kedua yaitu peningkatan kompetensi Bunda PAUD, khususnya dalam penanganan anak inklusif. Anak dengan kebutuhan khusus memerlukan pendekatan yang berbeda dari anak lainnya. Berdasarkan hasil wawancara dan FGD yang telah kami lakukan, keterbatasan pengetahuan terkait anak inklusif membuat Bunda PAUD merasa kesulitan dalam memberikan penanganan yang sesuai dengan keadaan. Oleh karena itu, pelatihan dan pendampingan sangat dibutuhkan. Kebutuhan ketiga adalah kekurangan tenaga pengajar. Berdasarkan kondisi saat ini, pos PAUD terpadu Taman Harapan Bangsa 1 memiliki 5 bunda PAUD yang aktif mengajar. Sering bertambahnya usia, para bunda PAUD merasakan keterbatasan fisik yang menjadi tantangan dalam proses mengajar. Di sisi lain, sulitnya mencari tenaga pengajar yang baru juga dipengaruhi oleh sifat pekerjaan yang bersifat sukarela serta imbalan yang relatif terbatas. Berikutnya yaitu metode CNA yang kami gunakan. Dalam pelaksanaannya, kami menggunakan beberapa metode pengumpulan data agar dapat memperoleh gambaran kondisi komunitas secara menyeluruh dan mendalam. Metode yang pertama yang kami gunakan adalah observasi, di mana kami mengamati secara langsung proses kegiatan belajar mengajar, kondisi sarana dan prasarana, serta interaksi antara Bunda PAUD dan anak-anak, serta interaksi Bunda PAUD dengan orang tua dari anak-anak didik. Kemudian metode kedua yaitu wawancara. Di sini kami mewawancarai 5 bunda PAUD, 1 kadar posyandu, dan 1 perwakilan wali murid untuk menggali permasalahan serta kebutuhan yang dirasakan oleh bunda-bunda PAUD. Kemudian selain itu kami juga melakukan focus group discussion atau FGD yang melibatkan 5 bunda PAUD dan 2 perwakilan wali murid. Dalam FGD ini dilakukan secara terbuka untuk menggali pandangan bersama terkait kondisi PAUD, kebutuhan utama, serta potensi modal sosial yang ada di PAUD. Metode terakhir yang kami gunakan yaitu analisis dokumen, di mana kami menelaah dari rencana program pembelajaran harian, RPPHA, atau RPPH, RPPM, dan RPPB, serta dokumen kegiatan pendukung lainnya. Analisis ini bertujuan untuk melengkapi data dari hasil observasi, wawancara, dan FGD yang telah kami lakukan sebelumnya. Kemudian, berdasarkan data yang telah dikumpulkan tadi, kami mengidentifikasi 3 kebutuhan utama dalam komunitas PAUD, di mana di sini ada 3 temuan utama dari hasil identifikasi yang telah kami lakukan. Jadi dari hasil community need assessment yang sudah kami lakukan, bisa disimpulkan bahwa pos PAUD terpadu Taman Harapan Bangsa 1 punya peran yang sangat penting dalam mendukung tumbuh kembang anak usia dini. Namun dalam pelaksanaannya, PAUD ini masih menghadapi beberapa kebutuhan utama seperti yang sudah kami jelaskan sebelumnya. Dan beberapa hal yang bisa kami rekomendasikan antara lain adalah pemanfaatan media pembelajaran digital agar kegiatan belajar lebih menarik, pelatihan dan pendampingan untuk bunda PAUD terutama dalam menangani anak inklusif, serta upaya menambah tenaga pengajar, misalnya dengan melibatkan relawan atau bekerja sama dengan pihak lain. Dengan adanya modal sosial yang sudah dimiliki, seperti kerjasama dan rasa saling percaya, kami berharap komunitas PAUD ini bisa terus berkembang dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan anak usia dini ke depannya. Rencana kegiatan harian, mingguan. Aku ada masalah di sini. Kamu mau main? Nah, ini Pak Ininya PAUD ini. TV, televisi ini juga punyanya PAUD. Sekian hasil community need assessment dari kelompok 10. Kami sekelompok mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya.